A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin. Baru beberapa poin ya tentang nama surat, kemudian korelasi antara surat Al-Mutaffifin dengan surat sebelumnya ya, surat Al-Infitor. Kemudian makna global dari surat Al-Mutaffifin ya, ada beberapa poin, baru satunya yang kemarin. Makna global surat Al-Mutaffifin ini yang pertama seperti umumnya surat Makkiyah, hanya ayat-ayat atau surat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, yaitu berbicara tentang urusan akidah. Kemarinnya ini diulas sedikit yang kemarinnya. Surat-surat di surat-surat Makkiyah itunya banyak membicarakan urusan akidah itu, karena ya akidah itu ya pondasi, itu ya landasan dasar. Nah, di mana akidah itu pondasi, kalau sebuah bangunan itu pondasi berarti harus kokoh gitu ya, akidahnya harus kokoh, harus kuat, harus lurus dan bersih gitu ya akidahnya. Ini yang lama dibangun berarti oleh Allah ya, membangun manusia dari orang-orang Mekah, kaum Quraisy yang jahiliyah, kafir, musyrik. Oleh Allah dibangun lah, sebutannya dibangun, itu diubah menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ternyata membangun akidahnya lama. Yang membangun akidah, mengubah dan membangun itu keyakinan akidah mereka lama. Kalau ibarat bangunan itu akidah itu ya pondasinya gitu ya. Kalau pondasinya lemah, nggak akan ada bangunan yang kokoh berarti. Minimal kalau bangunan itu retak-retak, temboknya rusak, kalaupun tidak sampai runtuh, hancur gitu ya. Nah, akidahnya gitu ya, pondasinya yang harus kokoh, yang harus kuat. Nah, termasuk surat Al-Mutaffifin ini pun ya, ini membicarakan, mengokohkan gitunya, menguatkan akidah. Kemudian juga secara khususnya membicarakan situasi hari kiamat serta kengeriannya. Ini pun sering oleh Allah dimuat, sering oleh Allah diulang-ulang ya, inilah kelemahan manusia ya diantaranya. Kalaupun tidak lalai, lupa. Nah, sehingga Allah banyak mengingatkan akan hal ini ya, akan hari kiamat, nah, di mana hal itu pasti terjadi dan wajib diyakini oleh manusia. Ya, hari kiamat, akhirat itu sesuatu yang pastinya dan wajib diyakini oleh manusia. Di surat ini diantaranya Allah menerangkan kondisi situasinya hari akhirat, hari kiamat beserta segala kengeriannya. Kemudian yang ketiga, surat ini berbicara tentang akhlak bermasyarakat. Ya, tentang akhlak adab bermasyarakat. Nah, diawali atau dalam hal ini ya, bukan diawali, akhlak bermasyarakat, adab bermasyarakat dalam hal ini yaitu di dalam hal berjual beli. Ya, Al-Mutaffifin itu orang yang curang dalam berjual beli, itu Al-Mutaffifin itu yang demikian ya. Al-Mutaffifin itu orang yang melakukan kecurangan itu dalam berjual beli. Nah, yang kemarin baru sampai di sana ya. Baru sampai di sana ya, tentang makna global
atau garis besarnya dari surat Al-Mutaffifin baru 3 poin barusan. Satu, surat ini seperti surat Makkiyah pada umumnya membicarakan urusan akidah. Yang kedua, secara khususnya menerangkan hal ihwal, situasi akhirat, situasi hari kiamat dan segala kengeriannya. Jadi beberapa surat pendek atau di dalam surat juz amma ini yang sudah kita bahas juga banyak yang menerangkan demikian. Nah, yang ketiga yang menerangkan tentang adab bermasyarakat, bersosial, berinteraksi dengan sesama manusia, dalam hal ini khusus yaitu di dalam hal berdagang atau sedikitnya karena kalau dulu gitu ya. Nah, inilah yang disebut manusia makhluk sosial. Ya, manusia makhluk sosial, manusia yang pastilah bersosial, berinteraksi ya, dengan sesamanya, saling membutuhkan sehingga secara keduniaan itu satu kemestian terjadilah barter. Ya, biasa nu hiji butuh beas, nu hiji butuh naon tukeran ya. Padahal nu bedog jeung belati ge aya. Tuker tambah. Ya itulah memang secara keduniaan ada tanpa agama pun itu terjadi karena memang manusia makhluk yang demikian. Nah, kemudian ya terjadilah jual beli. Yang terjadilah jual belinya di zaman Rasulullah SAW pun jual beli artinya sudah ada. Bahkan Rasulullah SAW pun kan sebelum menjadi nabi kan seorang pedagang. Artinya saat itu kan uang sudah ada, sebelum ada uang kan barter, tukar tambah deh wae. Barter kan tukar barang ya gitunya yang senilai mungkin. Ya mundur tambah berarti. Mundur nambah berarti kurang tah. Nah, Rasulullah SAW pun kan seorang pedagang, artinya saat itu uang sudah ada. Yang demikian memang akan terjadi dengan sendirinya. Tapi nah oleh Allah hal tersebut diatur, hal-hal seperti ini gitu ya. Diatur adabnya karena jual belinya, berdagangnya itu sudah ada. Itu keduniaan. Nah, oleh Allah diatur diantaranya di dalam hal ini Allah mengancam berat dengan kata wailun, itu ancamannya berat, dengan ancaman yang berat bagi orang yang melakukan kecurangan dalam berdagang. Nah, sampai di sana nih ya sekarang lanjutannya nih. Nah, surat ini ya dimulainya itu dengan ancaman yang berat tadinya, yaitu dengan kata wailun lil mutaffifin. Nah, surat ini dimulai dengan mengancam sih namanya, menakut-nakuti, itu mengancam. Tapi kan ancaman atau janji sebetulnya ya, janji Allah untuk memberi balasan yang baik kepada yang intinya kepada yang taat, kepada yang beramal soleh, dan Allah menjanjikan ancaman, menjanjikan balasan yang buruk gitu ya bagi yang tidak taat, bagi yang melanggar, bagi yang durhaka. Dua-duanya janji. Kalau bahasa Arabnya suka dibedakan sebetulnya. Kalau untuk hal yang baik, kena bahasa Arabnya sedikitnya di dalam Al-Quran itu wa'ada, wau ain dal, wa'ada itu suka di kalau isimnya wa'dun. Nah, kalau untuk yang buruk itu wa'id. Dua-duanya janji, wa'dun dan wa'idun, gitulahnya wa'dun dan wa'idun. Artinya ini Allah berjanji memberi balasan. Dan nah kan seperti pasti sejalan itu ya di
ayat inilahnya yang kita kenal, yang famaya mal misqala dzarratin khairan yaro, dan yang sebaliknya famaya mal misqala dzarratin syarron. Sekecil apapun keburukan pasti diberi balasan, sekecil apapun kebaikan pasti diberi balasan. Nah ini ancaman ini, ya inilah janji dari Allah. Ya, janji dari Allah, wa'id tadinya sebutannya. Kalau untuk yang buruk itu wa'idun, bagi orang yang al-mutaffifin, itu orang yang curangnya di dalam berdagang. Bukan hanya ya curangnya beragam lah kecurangannya gitu ya. Bukan hanya berdagang sesuatu atau barang yang ditimbang atau ditakar gitunya, karena kalau arti asalnya itu apabila menakar atau menimbang untuk dirinya dia lebihkan, tapi kalau menakar atau menimbang untuk orang lain dia kurangi. Tapi ka aya dua eta teh si letterana teh, nu hiji mah cembung, nu hiji cekung, nu hiji mah kentom ka luhur, tah eta keur ngaletar ka batur. Tapi lamun manehna meuli tah make eta nu kana apa. Dah beragam lahnya, kecurangannya beragam. Nah ini ancaman yang diawalinya dengan hal ini. Ancaman berat bagi Allah untuk yang curang dalam berdagang. Dengan ya berbagai macam lah kecurangannya, bisa diulik lah itu ya. Kemudian yang berikutnya, Allah menerangkan catatan amal al-fujjar. Aduh ini bahasa Arab laginya ada Quran bahasa Arab tuh. Al-fujjar itu, nah ini masalahnya, al-fujjar itu sigoh mubalaghah. Fajir artinya orang yang berdosa. Kalau sigoh mubalaghah artinya dalam berdosanya itu yang keterlaluan. Itulah hanya bahasa kita mungkinnya, yang dalam berbuat dosanya itu keterlaluan. Mungkin jadi apanya bagi ya ini yang disebutkan fujar gitu ya. Orang yang seperti ini, orang yang bisa jadi sulit lah gitunya, sulit menemukan kebaikan orang tersebut. Kalau kita bandingkan dengan setannya yang sudah, kenapa disebut setan juga karena setan itu kan julukan iblis itu, kemudian oleh Allah diberi julukan setan. Allah yang memberi sebutan itu ya, karena kan kata setan itu ada di Quran. Nah Allah yang memberi iblis itu julukan setan yang artinya kotor, jauh dari rahmat Allah. Nah kalau setan itu sudah dipastikan, katakanlah dia juga makhluk Allah. Sebelumnya kan waktu awal-awalnya Allah memerintah sujud kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, malaikat sujud. Tapi iblis ketika diperintah hal yang sama dia tidak mau. Padahal kalau sujud berarti kan akan sama sebetulnya. Akan sama dengan malaikat lah katakannya, dirahmati itu oleh Allah. Nah karena iblisnya yang bersikap demikian, dan kekeh iblis itu tidak mau berubah. Dia tetap dengan pendiriannya bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Bahkan diancam dengan neraka pun oleh Allah, iblis mengatakan, biar aku masuk neraka asal beri aku waktu sampai hari kiamat. Artinya iblis itu tidak ada yang mati. Beri aku waktu sampai hari kiamat, aku akan celakakan, intinya aku akan mencelakakan Adam dan keturunannya. Nah maka iblis itu tidak pernah gitulahnya, iblis itu tidak pernah lagi itu berjumpa dengan kebaikan. Nah hanya keburukan. Nah, karena sudah hidup dalam lingkup laknat Allah, tidak kenal lagi kebaikan iblisnya. Ya, iblis sudah tidak mengenal lagi kebaikan, semuanya hanya keburukan.
Ya manusia juga ada yang seperti ini. Nah ini yang dikategorikan fujar itu yang dosanya keterlaluan. Ya manusia yang dosanya keterlaluan. Nah karena yang si fujar ini sebutannya ya, ini nanti akan dibuatkan prasasti, ditulis dengan perbuatan dosanya, diabadikan sampai semuanya bisa melihat. Nah lanjutannya ya Allah menerangkan ini, yaitu catatan Kitabul Fujjaril Ashqiya. Ya, Allah menerangkan tentang catatan amal. Nah orang yang demikiannya al-fujjar itu manusia lahnya. Al-fujjar itu manusia yang dalam hal dosanya itu keterlaluan. Mungkin bisa jadi dan yakin ada itu manusia yang sudah benar-benar seperti iblis. Beda jenis sih ya iblis dengan manusia, tapi kelakuan bisa sama, amal bisa sama. Ya iblis itu makhluk Allah seperti malaikat, makhluk Allah, manusia makhluk Allah, tapi kalau iblis yaitu sampai Allah memberi julukan setan itu karena seperti iblis itu seperti itu. Iblis itu begitu pertama diperintah oleh Allah sudah menolak dan terus menolak, tidak pernah taat. Diancam dengan neraka juga kagok asong, kepalang basah gitulah iblis mau. Dia terus dengan pendiriannya, dengan pikirannya sendiri. Jadilah demikiannya ar-rajim kan, kemudian Allah menyebut bukan iblis lagi, Allah menyebut asyaiton ar-rajim. Syaiton itu julukan bagi iblis karena demikian. Ar-rajim itu artinya yang di kita kan diartikan terkutuknya, terkutuk, dilaknat gitu. Iblis itu adalah makhluk kotor yang dilaknat. Itu arti asyaitonir rajim teh, makhluk kotor yang dilaknat. Manusia ada yang demikian. Bahkan ini ada ini ya di entah di kita, kalaupun ada saya kira nggak akan terang-terangan sih di kita. Ada kelompok-kelompok pemuja setan. Ya kelompok pemuja setan diantaranya entah dari mana gitunya mereka ini mendapat ajaran yang seperti ini. Mereka ini meyakini bahwa nanti setan itu akan bisa mengalahkan Allah. Jadi di antara ajaran mereka nya setan itu akan bisa mengalahkan Allah. Sudah jadi pemuja setan pasti seperti setan. Jadi al-fujjar itu yang demikian ya, catatan amal al-fujjar al-ashqiya, orang-orang yang celaka, fi diwani syarri itu pada kumpulan keburukan. Dibuatlah gitu ya catatan khusus nih orang-orang yang durhakanya keterlaluan. Akan dibuatkan catatan khususnya, katakanlah disimpan gitu di satu tempat khusus, itu catatan keburukan. Wa fi kitabi marqum bi alamah. Nah ini di cirian, di tandaan, di nomoran. Namanya siapa, amalnya seperti apa. Dan nanti juga akan ada sebaliknya orang-orang yang amal solehnya keterlaluan. Kalau amal soleh bukan keterlaluan, namanya yang amal solehnya luar biasa pun istimewa gitu ya, di atas rata-rata, itu juga oleh Allah akan dibuatkan catatannya, sama akan diterpampang gitu nantinya, namanya siapa, kemudian amal solehnya seperti apa. Kalau untuk catatan amal al-fujjar, orang yang berdosanya keterlaluan, namanya sijin. Kalau nanti ada di ayatnya ya, kalau catatan amal kebaikan yang istimewa itu iliyun. Kalau iliyun itu artinya dari tinggi. Ya, arti katanya iliyun itu ya artinya tinggi. Mulia gitunya, tinggi, mulia. Nah akan ada orang yang amal solehnya yang luar biasa, istimewa, di atas rata-rata, mungkinnya dari seluruh manusia hitungan jari mungkin yang bisa masuk, yang benar-benar punya amal yang istimewa gitu ya, nanti akan tertulis di iliyun namanya.
Ya kalau catatan keburukan itu sijin, kalau ini iliyun. Nah, sampai di sini barusannya pada di fi kitab markum, pada catatan amal yang oleh itu di asalnya sih markum itu diberi nomor gitu, ditandai berartinya dicirian dan amal yang keterlaluan ya ditandai oleh Allah ya. Dan juga lanjutannya ya, orang yang demikian itu pasti tempat kembali, bahasan tempat kembali, artinya tempat kembali atau tempat akhir gitulah. Mungkin bahasa kita jadi akhir sepak terjang mereka, karena waktu di dunianya kan keterlaluan gitu dalam berdosanya, ketika di dunia itu keterlaluan. Nah, bahkan ada sampai ini nih ya, saya lihat di ya ada video gitu di YouTube orang-orang yang menantang gitu, orang-orang yang menantang Tuhan. Ada orang yang menghina gitu, menantang Allah, orang-orang yang menghina Allah. Tapi nggak aneh sebetulnya, hal tersebut tidak aneh. Artinya hal itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Dulu Rasulullah sudah menyabdakan ada dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya Allah yang berfirman. Allah berfirman itu ini nih yang syatamani abdi walayan bagi lahu zalika. Manusia itu menghina, memaki-maki, merendahkan Allah. Manusia memaki, menghina, merendahkanku. Padahal hal itu sama sekali tidak pantas bagi mereka. Wa kadzdzabani abdi walayan bagilahu zalika, dan hambaku mendustakan aku padahal itu tidak pantas bagi mereka. Amma syatmuhu iyaya faqauluhum anni waladun, itu kalau nggak salahnya redaksi Arabnya itu ya. Ini yang dianggap oleh Allahnya, mereka menghina, mereka merendahkan, mencaci aku, yaitu mereka mengatakan bahwa aku punya anak. Artinya bentuknya kan bisa bukan hanya ini ya. Kalau kemudian ada yang menantang Allah, merendahkan Allah, menghina Allah. Di antaranya yang mengatakan begini nih, orang Indonesia nih yang mengatakan begini. Ada yang mengatakan mengkritik, mungkin tadinya mengkritiknya entah apalah maksudnya nih ya. Doakeun sing panjang umur tah nepi ka halisna panjang tah jelema ieu. Ulah doakeun sing berupa mending doakeun sing panjang umur. Keun ngarah dosana tuluy nambahan ngagedean, da hirupna ge ripuh pastilah. Yaitu ada yang mengatakan ini di dalam Islam ini kan makan itu kan diatur kan oleh Allah, terutama halal haramnya kan Allah yang mengatur. Kan ini soal makan berarti kan tentang apa yang dimakan itu kan Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan apa saja yang haram. Selain hal tersebut, Allah juga mengatur adab makan, tata cara, aturan, adab lah gitunya, adab makan. Sebelum makan baca bismillah, itu kan ini aturan dari Allah, ini adab dari Allah tentang makan. Menggunakan tangan kanan, kemudian setelah makan berdoa, yang doanya pun bukan hanya sekitar gitunya, berkaitan langsung dengan soal makan, itu kan kabar itu beres makan tenan doa teh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma. Nah beres makan gitu itu teh. Geus atuh beureun geus kitu mah gisik biasana ge. Geus ngadoa gitu mah gisik padahal beres dahar ieu mah atuh peurih beureun cabe. Doanya pun kan alhamdulillahillazi at'amana wa saqona, ini jelas berkaitan langsung dengan makannya kan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum. Ya, at'amana wa saqona itu memberi makan dan minumnya. At'amana wa saqona. Nah ini waja'alana minal muslimin. Ini kan dikaitkan dengan beres makan kan, mengatakan demikian.
dan menjadikan kami ini orang-orang Islam. Itu doa beres makan kan demikiannya. Ini adabnya nih, adab makan lahnya. Dengan tangan kanan itu kan Allah haramkan dengan tangan kiri. Nah ada kan yang mengatakan Allah gawe atur urusan dahar wae milu ngatur. Ada yang mengatakan demikian. Ngakunya muslim atau bukan itunya. Ada yang mengatakan demikian, Allah ini gak ada kerjaan kok, urusan makan saja diatur. Karena tanpa aturan dari Allah pun kan makan sudah terus jalan, makan biasa. Hanya tanpa aturan dari Allah kan mereka soal tangan kanan tangan kirinya ya mana ada aturan dari manusia. Apalagi halal haramnya. Kalau manusia kan pasti hanya apa yang suka dia makan, apa yang mau dia makan, nggak suka nggak mau nggak dimakan, paling itu kalau manusia ukurannya. Ya dari itu diantaranya Allah yang mengatur. Malah ada nih orang yang demikian. Ada orang yang mengatakan Allah ini nggak ada kerjaan, buat apa ikut-ikutan ngurus urusan makan, manusia makan tanpa diatur, ditetapkan oleh Allah juga kan makan orang sudah dari dulu orang sudah makan. Entah ini pemuja setan mungkin ya manusia ini. Ini kesini lagi nih ya. Nah bagi yang fujarnya si fujar lah tadinya orang-orang yang keterlaluan, nah sampai sedemikian keterlaluannya itu sampai kepada mengatakan Allah nggak ada kerjaan, apa nggak ada urusan lain gitu ke Allah teh. Ya Allah terus juga urusan lain yang menurutnya lebih penting lebih besar gitulah ya. Kalau urusan makan gitu kan anggaplah urusan kecil kan. Dan banyak kan sebetulnya yang demikian yang sering ini saya ungkapkan ya, hal-hal kecil karena ini keseharian. Keluar masuk jamban coba Allah kan mengatur kaki kiri, kalau masuk kalau keluar kaki kanan. Orang itu pasti akan mengatakan hal yang sama. Gitu-gitu wae jenanya atuh suku wae mun diatur nu mana wae heula atuh. Darek ngajelang gak bisa kan labuh daleur zaman nyabrak gitu. Bisa. Tah sebetulnya kan kalau tidak hendak taat gitu, tidak mau taat mepek atuh gentong ngomong gitu, tah itu keterlaluan berarti. Kenapa mesti bicara demikian? Ya padahal kalau tidak hendak taat ya terserahlah itu dirinya gitu kan. Kalau nah ini ada keterlaluannya kalau sampai mengatakan Allah ini kurang kerjaan ikut mengatur urusan halal begini saja ikut mengatur. Padahal semestinya kalau yakin bahwa Allah Maha berilmu, ya Allah Maha berilmu ya alim gitu kan di dalam Al-Qur'an diantaranya alimun. Justru manusia itu pikiran manusia tidak akan sampai. Apa sih hakikatnya Allah mengatur demikian? Kalau kita yakin Allah menetapkan demikian berdasarkan ilmu yang oleh kecerdasan manusia tidak bisa dijangkau. Apa sih kebaikannya kalau masuk jamban kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu? Itu yang pikiran akal manusia tidak akan sampai. Kalau Allah menetapkan segalanya itu berdasarkan ilmunya yang tanpa batas. Coba kalau cara berpikirnya demikian ya, artinya bisa dipahami enggak? Tapi karena yakin bahwa Allah itu maha berilmu, Allah maha benar, pasti yang ditetapkannya benar. Kan mending taat saja lakukan meskipun dalam hal ini tidak betul-betulnya hakikat apa sih gitunya, kenapa harus kaki kiri dulu kalau masuk jamban, keluar kaki kanan, apa hakikat di balik semua itu ya nggak tahu, nggak akan bisa dicapai oleh kecerdasan manusia. Nah ini malah mengatakan Allah gawe hal seperti itu saja diatur. Nah yang berikutnya ya Allah menerangkan bahwa dipastikan ya untuk orang-orang yang
al-fujjar yang dalam durhaka berbuat dosanya keterlaluan, bahkan sampai dibuat khusus gitunya catatan amalnya. Allah memastikan bahwa mereka itu annamasirohum asfalu safilina fi nari jahannam. Mereka itu orang-orang yang masuk neraka jahanam yang paling dalam, yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling berat. Ya Allah memastikannya orang-orang yang demikian itu masuk neraka jahanam yang paling dalamnya, karena neraka itu bentuknya jurang. Di neraka jahanam yang paling dalam, artinya yang paling rendah, menjadi makhluk yang paling dihinakan gitu oleh Allah. Yang menjadi makhluk yang paling dihinakan, direndahkan oleh Allah dengan mendapatkan siksaan yang paling berat. Annamasirohum asfalu safilina fi nari jahannam. Nah, kemudian yang berikutnya, ini maknanya garis besarnya, nggak garis besar, mana globalnya. Yang berikutnya Allah menyandingkan, artinya menyebut secara berdampingan ya. Allah menyebut secara berdampingan orang-orang yang sebaliknya dari al-fujjar, yaitu al-abror. Nah, kalau al-abror itu kan al-abror jamaknya sudah pernah juga disampaikan nih. Al-abror itu jamak dari al-bar. Al-barru jamaknya al-abror. Al-barru itu adalah orang yang melakukan al-birru. Nah, makanya al-birru ini amal-amal yang tertinggi, itu amal al-birru itu amal soleh yang tertinggi. Nah, kalau al-abror artinya orang yang amal solehnya itu amal-amal yang tingkat tinggi, amal-amal yangnya tingkat tinggi lah gitunya, di atas rata-rata, istimewa, beda dari yang lain. Ini sebaliknya, yang seperti ini juga akan dibuatkan ininya catatan amalnya. Ya, Allah menyandingkannya, menyebut secara berdampingan untuk menjadi jadi pelajaran tentunya ya, untuk menjadi pelajaran. Nah, Allah menyebut secara berdampingan, kalau bahasa Arabnya untuk at-targhib wa tarhib. Ini istilahnya dari dalam bahasa Arab. At-targhib wa tarhib itu, targhib itu artinya dorongan, anjuran untuk hal kebaikan tentunya. Kalau at-tarhib itu cegahan, larangan untuk hal-hal keburukan. Ini istilah ini sebetulnya seperti ini populer juga sebetulnya, seperti amar ma'ruf nahi munkar lah, orang Islam mengenal lah istilah tersebut kan, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada at-targhib wa tarhib. Intinya untuk kebaikan, ya at-targhib wa tarhib itu untuk kebaikan. Allah menyebut hal yang buruk supaya tidak diikuti, Allah menyebutkan hal yang baik supaya diikuti dan dilakukan. Ya, sebutannya yang demikian itu at-targhib wa tarhib. Nah, di surat ini Allah menyebut secara berdampingan dua hal yang amat berseberangan. Yang satu al-fujjar, yang satu al-abror. Ya, kalau al-fujjar itu yang durhaka, dosanya keterlaluan, sementara al-abror itu orang yang kebaikannya yang keterlaluan. Alus teuing gitu. Jadi alus teuing. Oh, itu alus teuing gitu. Ari marketing masuk jadi goreng nih duh. Ini dua-duanya dua kubu lah gitu, dua kubu, dua kelompok yang berseberangan. Tapi dua-duanya ya, kalau ya sebutannya tadinya, kalau untuk yang durhaka berdosanya keterlaluan itu di dalam berbuat dosanya.
Hanya sebutan keterlaluan untuk yang amal soleh, wah janganlah. Iya, amal soleh itu keterlaluan beramal soleh. Nggak ada yang keterlaluan kalau amal soleh. Harus malah. Itu kan harusnya itu sebanyak lah gitunya, sebanyak dan apa namanya ya, kalau untuk amal soleh itu kan sebanyak mungkin, kemudian dengan kualitas amal sebaik mungkin. Karena kualitas amal kan tidak akan sama, hanya kualitas amal tidak akan sama. Nah di sini berarti kalau di salah satu apa namanya, salah satu itu dari 5S maksimal. Ya tuntutan dari Allah itu kan kalau ibadah itu ya lakukanlah dengan melaksanakannya itu artinya maksimal itu sebaik mungkin, sebaik yang kita mampu. Artinya jangan ada jangan ada kesan asal-asalan. Ini harusnya yang akhirnya ilmunya melebar sedikit nih. Anu kamari itu ya Allah menetapkan surat Al-Mulk ayat 2 kemarin intinya yang allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menetapkan adanya alam maut kematian, al hayat itu hidup. Ada yang mati, ada yang lahir gitu ya. Ada yang mati, ada yang lahir. Ya itulah Allah menetapkan demikian. Sehingga manusia ini yang pengisi alam dunia ini menjadi bergenerasi-generasi. Nah Allah menetapkan demikian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya Allah menetapkan demikian itu liyabluwakum, itu menguji, si bahasa ininya ya biasanya diartikan Allah untuk menguji semua manusia nih, untuk semua manusia. Allah dengan maksud hanya untuk menguji ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian itu yang terbaik. Ininya yang Allah perhatikan, berarti yang utama itu adalah kualitas amal. Kalau membandingkan kuantitasnya banyak tapi kualitasnya buruk, mending banyak dan berkualitas. Ya itu pasti. Mending banyak dan berkualitas. Dan yang menentukan sebetulnya, nah ini kembali ke yang awal, yang menentukan kualitas suatu amal itu adalah akidah. Kalau akidahnya kokoh kuat, artinya setiap melakukan amal soleh itu, nah itu dilakukan, diamalkan dengan penuh keyakinan. Ya, dilakukan dengan penuh keyakinan itu nilainya itu beda. Nah contohnya ini ya karena kebetulan sih contoh ini Allah menyebutnya gitu ya, melakukannya dengan iman. Nah diantaranya ada yang man soma Ramadona iman. Aduh bahasa Arab deui wae ieu mah. Man soma Ramadona imanan wahtisaban. Ada juga yang man koma Ramadona imanan wahtisaban. Itu imanan wahtisaban ya. Maf'uli ajli bahasa Arab nama. Maknanya adalah man soma itu saum di bulan Ramadan. Ada juga yang man koma Ramadona salat malam di bulan Ramadan. Melakukannya itu imanan wahtisaban, karena beriman, dan biasanya ihtisab ini diartikan mengharap keridhaan Allah.
Kalau mengharap keridhaan Allah artinya lakukanlah yang terbaik. Ihtisab matina hasibaya sabu, menghitung artinya hati-hati, penuh perhitungan. Barang siapa yang mengerjakan saum di bulan Ramadan karena beriman. Ini berarti sementara iman seseorang itu kan beda-beda. Iman seseorang itu beda-beda. Kalau seseorang saum karena imannya yang mencapai kadar 2 dengan orang yang saum dengan imannya yang sampai kadar 8, nggak akan beda, nggak akan sama berarti saumnya. Dua-duanya karena iman, iya, tapi kan yang satu kadar imannya 2, yang satu lagi kadar imannya 5, yang satu lagi kadar imannya bulat sempurna 10, nggak akan sama nilai saumnya. Ini yang menentukannya. Kemudian satu lagi ini yang sering juga di saya sebut-sebut nih contoh ini. Karena hadisnya pun menyebutkan iman. Ya, apabila ada seseorang yang membuang duri dari jalan karena beriman, artinya pekerjaan yang seperti itu pun yang menentukan itu imannya. Barang siapa yang membuang duri dari jalan karena beriman. Kalau tadi saum karena beriman mah iyalah, orang yang nggak beriman nggak akan saum pasti. Barang siapa yang sholat Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan karena beriman, itu sangat jelas gitu ya kaitan dengan imannya. Orang yang tidak beriman mana ada yang sholat malam. Tapi kalau membuang duri dari jalan tanpa iman, ada nggak yang melakukan? Ya kalau membuang duri dari jalan tanpa iman juga ada yang melakukan. Artinya dengan alasan yang lain. Dengan alasan yang lain, bukan dengan alasan karena beriman kepada Allah. Ya alasannya alasan sosial ya biasa. Kalau bukan karena agama berarti kan alasannya alasan sesama manusia atau alasan sosial. Paling berpikir, waduh ini kalau tidak dibuang ini bisa mencelakakan, gitu ya bunggul pikiran nanti. Tapi kalau melakukannya itu membuang duri dari jalan karena beriman, Allah memuji orang itu dan mengampuni dosanya. Yang menentukan amal mah tetap pondasinya. Ya, yang menentukan kualitas suatu amal itu pondasinya, imannya. Akidahnya yang ini kan yang lama dibangun oleh Allah selama di Mekah nggak bangun akidah gitulah Allah 10 tahun lah nggak bangun akidah teh. Ya ayat-ayat yang di Mekah itu mayoritas itu kan tentang akidah, tentang iman, tetap membangun keyakinan. Ya di mana keyakinan itu kalau ibarat pondasi sebuah bangunan kan harus kokoh, harus kuat, harus lurus, harus bersih. Ini nanti yang akan menentukan kualitas amal. Apalagi contoh barusan saya kira sangat jelasnya kalau contohnya barang siapa saum pada bulan Ramadan karena beriman. Iya betul karena beriman, karena kalau orang yang tidak beriman mana ada yang saum bulan Ramadan. Artinya ada orang kafir yang saum bulan Ramadan. Dina ayana ge carek cik urang teh naonan capek-capek. Naonan capek-capek. Buat apa berlapar-lapar puasa? Ya kalau orang kafir dapat apa sebetulnya kan, buat apa? Kalau orang beriman dapat pahala, tapi yang akan menentukan pahalanya apa? Imannya. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena beriman, semuanya anggaplah yang saum bulan Ramadan itu karena beriman. Terus yang dilakukannya sama, tidak makan, tidak minum sampai dari subuh sampai maghrib, sama kan yang dilakukannya. Terus yang membedakan kualitasnya apa? Saumna gitu, saumna tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi tidak akan sama karena iman, iya itunya. Misalnya si A ini kadar imannya 2, nya saumna ge itu dengan kadar iman yang hanya 2 gitu derajat imannya. Kemudian si B saumnya sama karena beriman ya,
Tapi saumnya itu karena kadar iman yang sampai level 5 lah sebutnya. Beda dengan yang tadi imannya yang level 2. Ada lagi yang mengerjakan orang yang imannya sudah sempurna. Wah, kalau iman yang sudah sempurna tetap al-abror ya. Nah, kalau yang tadi ini contohnya sangat kelihatannya, barang siapa yang membuang duri dari jalan karena beriman, pekerjaan ini bisa dilakukan meskipun tanpa iman, dan ada orang yang melakukan demikian meskipun bukan orang yang beriman, meskipun tanpa iman. Kalau karena iman membuang duri dari jalannya, ya Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Padahal amalnya sama kan? Yang satu karena beriman, yang satu bukan orang yang beriman, nggak akan sama. Dan orang yang beriman pun tadi tergantung kepada kadar keimanannya. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Ini dia siapa namanya Al-Abror itu ya, dengan ayat yang tadi bahwa Allah menetapkan demikian, manusia itu ada yang lahir, ada yang mati sehingga menjadi bergenerasi-generasi. Ya, kita ini generasi hari inilah generasi milenial ya. Sebagai ya bisa. Kita ini kan generasi zaman now. Beda artinya generasi itu Firaun. Firaun bubujangan tahun sabaraha teh si eta. Wae lah si Firaun ieu lah. Zaman Firaun bubujangan, woloh tahun sabaraha Firaun bubujangan. Ya, bergenerasi-generasi seperti itu. Nah, di ayatnya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu, dari setiap generasinya. Ya, Allah itu ingin liyabluwakum teh menguji, ya, artinya memilih, menyaring itu ya. Siapa di setiap generasinya itu yang terbaik. Ayat itu bicara yang terbaik, artinya itu yang nomor satunya, yang dijadikan oleh Allah itu yang terbaik, bukan amalnya kan. Ahsanukum amalan, amal yang terbaik. Ayat itu bukan yang terbanyak. Ya, ayat itu tidak menyebut yang terbanyak amalnya, tapi ini kualitas yang harus diperhatikan. Tapi masalahnya tadi yang menentukan kualitas amal itu adalah imannya. Ya, iman berarti yang harus terus ditingkatkan kadarnya, levelnya. Ya, anggaplah kalau dari 1 sampai 10 mah ya terus tingkatkanlah kalau harus sampai tahap sempurna. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Allah menyebut secara berdampingan dua kelompok yang dua kelompoknya yang amat berseberangan, bertentangan. Yang pertama tadi kelompok durhaka yang keterlaluan, yang Allah sebut al-fujjar. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya satu kelompok lagi, yaitu orang-orang yang al-abror. Allah menerangkan sohaifal abror fi a'la iliyin. Allah menerangkan catatan amal al-abror itu pada tempat tertinggi. Ya, yang disebut iliyun tadinya kalau untuk catatan amal yang buruk itu sijin, kalau untuk amal yang baik itu iliyun. Nah, maksud Allah menyebutkan dua kelompok yang berseberangan karena dua-duanya juga berada di puncak, berada di ujung lah gitunya, berada di puncak keburukan gitu. Yang satu berada di puncak kebaikan. Ini antara dua kutub gitu yang berbeda, antara ujung dengan ujung. Yang buruknya sampai ke ujung itu, sampai keterlaluan. Yang ini yang baiknya pun yang baik yang luar biasa. Satu al-fujjar, satu lagi al-abror. Nah, Allah menerangkan demikian tadi maksudnya ya, menyebut secara berdampingan
untuk menjadi at-targhib wa tarhib, sekaligus yang buruk gitu dan yang baik gitunya oleh Allah disebut secara berdampingan. Ini maksudnya untuk untuk hal yang buruknya gitunya supaya dihindari tentunya, dan yang baiknya supaya diikuti, diambil pelajaran. Dua-duanya itu untuk supaya agar menjadi pelajaran. Yang buruknya untuk ditinggalkan, yang baiknya untuk diikuti. Dua-duanya sama di sini disebutnya fi kitabim marqum bi alamah. Dua-duanya diberi ciri, dua-duanya ditandai. Satu catatan amal kitabul fujjar disebutnya, yang satu lagi ini menyebutnya hanya beda sebutannya sohaiful abror. Sohaif itu mushaf itu seperti Quran kan, lembaran-lembaran catatan itu kan. Mushaf Al-Quran itu kan lembaran-lembaran catatan ayat Al-Quran. Dua-duanya nanti akan ada. Kalau ya boleh disebutlah bahasa kita kan, yang demikian itu suka disebut bahasa kita kan diprasastikan, itu dibuat prasastinya biar dilihat, dikenang. Mungkin kalau ada prasasti itu kan dibuat supaya dilihat, dikenang sebagai bukti. Di akhirat nanti akan ada yang demikian, yaitu catatan orang-orang yang istimewa. Istimewa keburukannya, istimewa juga, atau yang satu lagi istimewa kebaikannya. Naon kira-kiranya amalna tanya lamun hayang eta tah. Amal apa kira-kira gitunya yang membuat nama seseorang gitunya, namanya tertulis, kemudian amalnya juga tertulis, dan bisa itu akan diabadikan, berarti untuk dilihat, itu bisa dilihat, dibaca gitu oleh semua orang. Nah itunya sampai kepada ayat yang demikian. Kalau ayatnya ya, di dalam surat Al-Mutaffifin itu inna kitabal fujjari lafi sijin, itu ayat 7 sampai 17 menerangkan mereka. Ya, ayat 7 sampai 17 menerangkan Al-Fujjar, kemudian ayat 18 sampai 28. Nah, intinya yaitu pada ayat innal abroro lafi illiyin. Kalau Al-Fujjar tadi inna kitabal fujjari lafi sijin, kalau Al-Abror innal abroro lafi illiyin. Nah, kemudian yang terakhir, surat ini oleh Allah diakhiri, surat ini oleh Allah diakhiri, ditutup dengan ini ya, karena di dunianya orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang soleh. Udah orang kata gitu sebenarnya mah. Orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang soleh. Dan nanaonan dadai kanan, kecapek-capek, karena itu teteh ngomong nanti. Mending urang bebas, ngeunah, kumaha urang we, dan sebagainya. Mereka itu enak tertawa lah katakannya. Nah di surat ininya Allah menutupnya dengan hal itu akan dibuat terbalik oleh Allah nanti di akhirat. Siapa sebetulnya yang pantas untuk tertawa? Ya, siapa sebetulnya yang pantas untuk tertawa, bahagia, nikmat, senang, ningali batur cilaka kayak di surga, sia di neraka. Ya, Allah mengakhirinya dengan situasi demikianlahnya. Nah, di mana haitsukanu yastahziuna wa yadhakuna minhum fid dunya, karena orang-orang yang durhaka ketika di dunianya itu mempermainkan dan menertawakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang soleh.
Mereka menertawakan itu justru karena ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah itu yang menjadi bahan tertawaan bagi orang yang durhaka. Ya karena apa? Gerengnya udah rokatnya karena itu. Ya, orang-orang yang durhaka itu menjadikan itu ketakwaan, ketaatan itu orang-orang yang yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu sebagai bahan ejekan, bahan tertawaan mereka. Sebagai guyonan candaan mereka. Mereka menertawakan orang-orang yang beriman itu karena keimanan, keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Summan akasa haza summa in ikasu hazal mauqifi fil akhirah. Kemudian situasinya oleh Allah dibuat terbalik nanti di akhirat. Jadi akhirat akan sebaliknya. Sarul mu'minuna ya yatadohakuna minal asqiya'il mujrimina. Nah, orang-orang yang beriman akan menertawakan. Kan bae dari itu batu dosa. Dosa yang serikeun mupuas ge kalau melihat orang-orang yang sedang disiksa di neraka. Cek orang modar sia kena sih karena di ditunya akan sia modar sekalian. Tapi tidak aya di ditu bahkan tidak ada lagi mati. Ya Allah membuat situasinya menjadi terbalik. Haitsu sarul mu'minuna yatadohakuna, orang-orang yang beriman lah orang-orang yang tertawa. Mereka menertawakan minal asqiya'il mujrimin, mereka menertawakan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang celaka. Wa yaskharuna minhum, dan mengejek orang-orang yang masuk neraka. Kena genah pokokna mah keun bae da teu dosa di ditu mah. Nya mengejek, mencaci, memaki, mencekor puas ya baheula teh pan dibejaan ngadeung serikeun. Nah ngemakan wae. Tak ayeuna mah cek Nabi ge sing sabar we ayeuna mah. Sing sabar we di dunya mah. Di dunya malah banu aneh. Sing sabar Mang Darman. Di dunya malah banu aneh. Cekolot baheula mah. Ulah ribut lir ibarat lembang nanyak kayak geus di luhur sok bakal pagih jeung pemandangan endah. Ripuh gitu, tapi kalau bertahan sampai di akhir, nah inilah gitunya akan seperti ini. Tak itulah di dunia malah banu aneh. Tong jadi dendam, tong jadi kiru hate. Kalem we. Kalem lah. Tong jadi dendam, tong jadi kiru hate. Ya eta mah lagu tukang jeruk atuh barina ge. Tukang jeruk atuh di nu di eta nu di Kutibum aduh. Orang-orang Allah membalikan situasinya, orang-orang yang beriman lah yang tertawa bahagia. Bahkan di sininya ada nanti juga di ayatnya ada yang menyatakan demikian. Orang-orang yang beriman lah yang tertawa bahagia, menertawakan orang-orang yang celaka dan mengejek mereka di dalam neraka. Kenapa sok sabar aya nama keun wae lah gitu. Kalem Mang Darman. Saya tapak bagna mah tong jadi dendam, tong jadi kiru hate. Wa yanzuruna ilaihim wa hum yu'azzabuna finnar. Orang-orang yang beriman itu melihat orang-orang yang durhaka yang ketika di dunia itu, artinya ini kan Allahnya yang memberitakan itulah. Baik memang kita melihat itulahnya, baik kita melihat, mendengar, merasakan orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang soleh. Oleh Allah akan dibuatnya, dibalikan situasinya. Orang-orang yang beriman itu tertawa bahagia mengejek, nah ya wayanzuruna, orang-orang yang di dalam surga itu melihat orang-orang yang mereka orang-orang yang durhaka itu sedang disiksa di dalam neraka.
Ini ayatnya nih ya, yaitu innallazina ajramu kanu minnallazina amanu yadhakun. Ini Allah yang memberitakan sebetulnya orang-orang yang durhaka itu demikian. Mereka itu menertawakan ini innallazina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kanu dulu ketika di dunia minallazina amanu yadhakun, mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Teh kan jadi apa air mau gini udah rokatnya karena itu kan soleh teh. Mereka menertawakan, mengejek karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Nah, ini dibalikan situasinya. Ya, ini poin terakhirnya dari makna global garis besar. Nah, poin terakhirnya adalah ya inilah Allah memberitakan bahwa orang-orang yang durhaka ketika di dunia bersikap demikian kepada orang yang beriman. Nanti oleh Allah akan dibalikan situasinya. Orang-orang yang beriman akan menertawakan dan mengejek mereka di dalam neraka. Mereka melihatnya, orang-orang yang beriman itu melihat mereka sedang disiksa di dalam neraka. Dan itu membuat lebih bahagia. Pan ngeunah lain nilai batur susah teh. Pan ngeunahnya nilai batur susah teh. Ora kan bae dan diri itu bebas moal aya dosa. Jadi masa di sana masih ada dosa gitu kan sudah dibebaskan. Oh iya teh di antaranya kayaknya ini tambahan nih. Ada beberapa hal yang menyakitkan bagi yang di neraka dan menggembirakan bagi yang di surga. Bukan apa yang ada di surganya. Di antaranya ada hadis yang menerangkan Allah menempatkan kematian di satu tempat antara surga dan neraka. Kematian ya Allah menempatkan, anggaplah kalau kematian itu kita asumsikan sebagai satu sosok lah gitu ya. Nah, Allah menempatkannya di antara surga dan neraka. Kemudian Allah menyembelih kematian itu sehingga kematian itu hilang. Sehingga kematian itu tidak ada, sudah dimatikan gitu oleh Allah. Dan ini penyembelihan, itulah penyembelihan sebetulnya penyembelihan si kematian ini itu disaksikan oleh penghuni surga, oleh penghuni neraka. Bagi penghuni neraka melihat kematian itu disembelih semakin menderita mereka. Mereka semakin sakit, semakin menderita karena mereka jadi tahu bahwa tidak akan mati mereka dan berada di sana, dan mereka berada di neraka dan tidak akan mati. Nah, itu menambah sakit dan penderitaan mereka dengan siksaan di dalam neraka. Dan bagi penghuni surga itu kabar gembira, semakin itulah terasa nikmat, menikmati surganya itu semakin terasa nikmat gitunya setelah tahu bahwa kematian itu sudah dihilangkan, sudah disembelih, dimatikan, dimusnahkan oleh Allah. Semakin menambah gitunya kenikmatan berada di surga dengan berita tersebut, yaitu mereka akan berada di surga selamanya, tidak akan ada lagi mati. Nah, yang kedua ada satu lagi nih ya. Kalau dulu gitunya ketika Allah menciptakan itu kan berdasarkan hadis ini inna rohmati golabat godowi. Ya, bahkan kan kalimat tersebut itu ditulis oleh Allah dan disimpan di arasy. Inna rohmati golabat godobi, rahmatku kasih sayangku mengalahkan murkaku. Bukan hilang, murka Allah bukan hilang. Seperti iblis contohnya yang sudah dimurkai, dilaknat oleh Allah, kena berarti oleh murkanya. Artinya murka Allah kan tidak hilang. Murka Allah itu ada. Contoh nyata adalah gitu. Kalau manusia yang durhaka, misalnya Firaun lah dulu sudah jelas dia kena murka Allah. Nah, nanti di surga
akan ada pengumuman pakai toa sih. Pakai toa gitu. Ya teh ke setiap tingkatan surga, ke semua tingkatan surga akan ada pengumuman yang isinya, aku haramkan murka aku atas kalian selama-lamanya. Itu akan nanti akan ada pernyataan demikian. Ya, aku haramkan murkaku untuk kalian semua penghuni surga. Tak itu tadi bebas di surga mah Allah sudah tidak akan murka, Allah tidak akan marah. Bisi rek jeung seurikeun di neraka, pek cek Allah teh sepuasnya. Posok sing seurikeun tuh di neraka, supaya jejeleh modar sia curang teh geuna. Tapi kan Firaun teh ngartieun bahasa Sunda, baik kumaha asal urang we ngeunah. Asal urang we puas ka Firaun sia nu baheula. Tetep modar sia. Wah aing mau modar sia cek Firaun teh seueuh paehna ge. Bae. Gini kita bisa kan bahasa Sunda Firaun tuh. Itu ada ayat ini, ayatnya nih ya, innallazina ajromu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kanu minallazina amanu yadhakun. Seperti ini sebetulnya mereka ya itulah jadinya kan merendahkan, melecehkan keimanan, ketakwaan. Hal itu malah jadi bahan ejekan bagi mereka. Ya biasa ya OSW TKP. Itu bener. Oke sabar we. Tapi kapupus. Ya gitu kan. Kan tapi sabar mah harus sampai akhir, sampai meninggal, tidak boleh berubah. Nanti akan oleh Allah akan dibalikan situasinya. Ya bagi ente itu aja dengan hadis bahwa akan diberitahu kepada semua penghuni surga bahwa aku telah mengharamkan murkaku atas kalian selama-lamanya. Artinya nggak akan ada marah lagi, bebas penghuni surga mau apapun. Yang pastinya ya hanya nikmat, hanya bersenang-senang. Kadang ulah dipikir ti ayeuna atuh bosan kitu na mungkul kan bae moal mah cek urang teh atuh. Atuh di surga teh kitu meureunnya hanya bersenang-senang meureun bosan hirup teh. Kan bae mau ka surga mah kadiekeun atuh jatahna kitu cek urang teh tambahkeun. Tak itulahnya makna globalnya ini yang terakhir ayat yang tadi innallazina ajromu dan selanjutnya yaitu bagian akhirnya dari ayat 29 sampai 36. Tak itulahnya makna globalnya tadi dari yang pertama gitu dimulai dengan menerangkan akidah, menerangkan situasi akhirat dengan segala kengeriannya. Ya, semuanya itu oleh Allah di surat ini dimulai dengan ancaman berat bagi orang yang curang itu di dalam berdagang. Kemudian makna berikutnya Allah menerangkan al-fujjar itu cukup panjang ternyata dari ayat 7 sampai 17, kemudian al-abror dari ayat 18 sampai 28, dan terakhir nah ini situasi yang ketika di dunia demikian nanti oleh Allah dibalikan di akhirat. Orang-orang yang berimanlah yang tertawa bahagia. Itu mulai dari ayat 29 sampai selesai. Terus lah 21 nanti berikutnya berarti mulainya masuk ke pembahasan ayat-ayatnya. Di sini ada asbabun nuzul juga tidak terlalu panjangnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Sedikitlah tambahannya tentang asbabun nuzulnya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah hanya Allah menurunkan wailul lil muttaffifin itu karena di zaman Rasulullah pun sudah terjadi ternyata. Ya, orang yang curang di dalam berdagang, nah maka Allah menurunkan ancaman melalui surat ini. Itu ya asbabun nuzulnya itu ya karena di zaman persisnya di hadisnya itu ketika Rasulullah hijrah gitu ke Madinah, nah ternyata di Madinah itu sudah terjadi yang demikian. Sudah terjadinya orang Madinah gitunya mereka curang gitu di dalam berdagang. Nah maka Allah menurunkan ayat ini. Ada juga nih yang mengatakan dengan asbabun nuzul demikian berarti surat ini madaniyah bukan makiyah.
Ya kalau Madaniyah itu artinya yang turun setelah Rasulullah hijrah, melihat di Madinah itu ada orang yang curang di dalam berdagang, kemudian Allah menurunkan ancamannya, yaitu di surat ini yaitu wailul lil mutaffifin. Di antara ini terakhir nih ya, di antara yang menyebut surat ini Makkiyah adalah Ibnu Mas'ud kalau di kalangan sahabat. Kalau yang menyebut surat ini Madaniyahnya di kalangan sahabat itu di antaranya gak ada nih, kalau sahabat gak ada yang menyebut Madaniyah nih ya. Ada juga tabi'in yaitu Hasan al-Bisri dan Ikrimah. Itulah ya namanya, ada yang menyebut surat ini Makkiyah. Ada juga karena sababun nuzulnya demikian ayat ini, jadi kategorinya kelompoknya surat Madaniyah. Tasalah katanya sababun nuzulnya demikian, Allah menurunkan surat ini, ancaman ini karena saat itu sudah terjadi.